acuan dalam pembelajaran, baik itu materi maupun model-model yang akan disampaikan kepada anak sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Kita tahu bahwa kurikulum itu dari awal sampai sekarang, kurikulum Merdeka itu sudah banyak sekali perubahan. Namun pada intinya tujuannya tetap sama, bagaimana siswa atau murid untuk SD dan SMP itu tertangkap materinya dengan maksimal, kemudian mereka bisa mengembangkan, berkreasi, dan berinovasi. Tidak hanya apa yang disampaikan oleh guru saja, tapi mereka juga diminta atau dituntut untuk bisa mengembangkan materi yang diberikan oleh guru. Apalagi sekarang zaman IT yang sudah jauh lebih bagus daripada dahulunya, itu banyak sekali pedoman atau acuan-acuan referensi yang bisa dipakai oleh guru maupun anak-anak kita. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, saya Safri Waliadar Kamsol, MPD, Kepala SMK Negeri 7 Junjung. Kita memiliki 3 keahlian, program keahlian yaitu kuliner, kemudian teknik komputer jaringan, dan teknik sepeda motor. Teman-teman kita tadi yang barusan, yang Pak Ibnu Sudarmadi merupakan Ketua Kombel Baraja Basamo SMK 7 Junjung, juga wakil kepala sekolah bidang humas. Kemudian host tadi adalah Ibu Setia Panuti yang juga sebagai pengelola Kombel kita di SMK 7 Junjung. Kemudian pemateri berikutnya itu masing-masing ada yang sekarang menjadi wakil di bidang Bu Marliza itu wakil kurikulum, Bu Nelva wakil sarana prasarana, kemudian Bu Nur Azizah mantan PLT Kepala Sekolah dan juga mantan wakil bidang kurikulum. Bapak Ibu, sekarang kita beralih kepada materi kita. Sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan pada kurikulum Merdeka, kita tengok yang ini dulu Pak Ibu ya. Ini transformasi kurikulum Merdeka, mulai dari KIKD dulu, materinya padat di kurikulum 2013, kemudian pada kurikulum darurat, itu ada materi esensialnya, kemudian pada kurikulum Merdeka itu materi esensialnya itu mengada pada CP atau capaian pembelajaran. Sebenarnya tidak terlalu banyak sih perubahan antara materi yang dahulu dengan sekarang, cuman di esensinya aja mungkin yang agak diperpadat. Nah sekarang kita lihat seperti apakah sebenarnya esensi Merdeka Belajar itu yang kita pakai kurikulum Merdeka. Yang pertama tentu kemerdekaan berpikir pada anak, kemerdekaan berpikir, kemudian kebebasan murid menggeluti bidang yang disukai. Di SMA dulu di K13 itu ada penjurusan IPA, IPS atau MIPA dan IPS. Sekarang itu anak itu peminatannya pada mata pelajaran. Malah di SMA itu sebagian dari yang dipunyai oleh SMK itu vokasi itu mereka sudah belajar, itu tentang vokasi dan kewirausahaan namanya. Nah ini sudah ada arsir bersama tentang vokasinya. Kemudian belajar secara bebas, nyaman dan memperhatikan kami. Nah di sini yang kadang-kadang kita sebagai guru masih juga menggunakan metode lama, metode yang kadang-kadang kesannya itu seakan hanya melaksanakan tugas saja. Padahal harusnya selain melaksanakan tugas, kita harus tampil maksimal, menyampaikan dengan maksimal, sehingga anak itu memang menyerapnya dengan bebas dan nyaman.
sesuai dengan bakatnya. Teori-teori yang disampaikan pada esensi Merdeka Belajar itu harus konstruktivistik. Memang konstruktif dia. Bukan hanya teori-teori yang sifatnya maya atau abu-abu yang tidak jelas apakah memang seperti itu prosesnya atau tidak. Kemudian esensi berikutnya adalah mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikiran sendiri. Artinya di sini anak-anak itu diminta untuk lebih mengoptimalkan daya pikir mereka, daya kreativitas mereka untuk mendapatkan sebuah hasil yang betul-betul maksimal. Jika kita mengajarkan 1-5, anak itu seharusnya bisa mendapatkan 1-7 atau 8. Kita gunakan untuk bagaimana anak sekarang adalah sebagai fasilitator, artinya tidak kayak dulu teacher centers. Sekarang memang guru sebagai fasilitator yang menyenangkan bagi belajar murid. Nah, ini ada hubungannya dengan jika itu kita ingin lebih nyaman, ini hampir sama dengan materi kita yang minggu lalu. Bagaimana kita membuat situasi belajar itu nyaman? Salah satu langkah yang kita pakai adalah bisa dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini minggu kemarin juga sudah dibahas. Kebetulan kami sampaikan juga. Di sini kita bagaimana menyepakati dengan anak, jika belajar dengan saya, dengan ibu, dengan bapak, maka kita membuat kesepakatannya seperti ini, seperti ini. Yang biasanya kesepakatan kelas itu lebih mengarah kepada karakteristik siswa. Ini perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Secara umum aja kita lihat bahwa JP pada kurikulum 13 itu ditetapkan per minggu, sedangkan kepada kurikulum mereka ditetapkan per tahun, sehingga bisa tarik ulur pada terutama yang pada fase yang sama, apalagi untuk mapel-mapel produktif untuk SMK ya. Jadi bisa saja materi di kelas 12 di fase F kita tarik ke kelas 11 yang masih di fase F, terutama untuk yang produktif. Kemudian kalau pada kurikulum 2013 perbedaannya materi padat sehingga waktu kadang-kadang tidak cukup. Nah, sementara di kurikulum Merdeka itu materinya esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus ini. Kita kadang-kadang membuat modul ajar kita itu hanya ganti nama aja. Ganti nama dari RPP ke modul ajar. Sementara isinya masih seperti lama. Maksudnya adalah materi yang kita ambil itu belum esensi, masih ngambang, masih umum. Kita tidak mengambil yang betul-betul menjadi inti dari materi tersebut. Nah, ini masih bisa kita temui, nanti mungkin bisa kita lihat contohnya pada perangkat ajar yang sudah dibuat oleh guru-guru kita yang sudah selesai. Nah, ini temuannya adalah guru masih belum bisa memilah, kebanyakan masih belum bisa memilah setiap materi itu yang esensi yang mana, yang menjadi inti dari materi yang akan diajarkan itu yang mana dia, yang materi-materi yang lama cuma kemasan aja yang seperti di kurikulum mereka, cuma pembalutnya aja yang di kurikulum mereka. Nah, di sini sebenarnya terjadi kesalahan itu Pak Ibu ya. Lagi seperti di kelas 1 itu ada di produk itu ada elemen-elemen ya. Nah, itu kan sudah esensi itu yang diambil. Nah, kadang-kadang kita masih terpaku kepada materi-materi yang penjabarannya seperti di kurikulum 13. Kemudian pada K13 kemarin itu proses pembelajaran pemerintah itu menyediakan buku teks, panduan atau satu set contoh yang guru itu cenderung sekali diarahkan untuk menggunakan buku teks.
Sehingga apabila kadang-kadang buku teksnya nggak ketemu, itu gurunya kelabakan kadang. Seharusnya buku teks itu hanya menjadi referensi, sebagian kecil referensi materi yang kita ajarkan. Kita tidak terpaku dengan apa yang harus ada di dalam buku. Nah, ini bisa kita ambil contoh ini. Umpamanya pada guru yang sifatnya sosial atau apa yang mencatat itu, umpamanya sharing pertanyaan seperti ini. Kemarin halaman berapa? Nah, berarti sekarang kan menyambung halamannya. Tidak ditemukan sekarang esensi materi kita apa lagi. Nah, seharusnya pertanyaan seperti ini nggak muncul jika guru menyiapkan perangkat ajar yang memang menjadi kewajiban guru untuk membuatnya. Bapak Ibu, perangkat ajar yang dimulai dari rincian minggu efektif sampai nanti ke assessment, kepada yang nama dulu KKM, KKPT, itu perangkat yang memang harus wajib dibuat oleh guru. Karena itu adalah acuan guru dalam memberikan, menyampaikan materinya yang merupakan tugasnya sebagai pengajar. Nah, jika ini tidak siap, tentu apa yang mau diajarkan? Nah, maka akan muncullah halaman-halaman tadi. Diambil buku paket ke pustaka atau pegangan, ditengok halaman berapa kita lagi, halaman berapa lagi. Jadi kurikulumnya hanya buku paket. Padahal buku paket, buku teks yang disediakan oleh penerbit atau pemerintah itu bukan menjawab seluruh materi yang harus diajarkan kepada guru. Nah, jadi yang benarnya adalah guru itu diberikan keleluasaan untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, ini sesuai kebutuhan dan karakteristik ini arahnya nanti kepada diferensiasi. Anak itu kita adakan tes duluan, diagnostik, nanti akan lihat kita mau ngambil dianya diferensiasinya apa. Diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Nah, ini kita kelompokkan. Nah, ini yang dinamakan dengan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pemerintah itu hanya menyediakan berbagai macam contoh modul ajar aja. Modul proyek, kurikulum personal, dan alur pembelajaran. Di sini guru silakan memilih, mencocokkan sesuai dengan kemampuan dan karakter anak kita. Terus yang berikut, pada teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung PBM guru melalui berbagai praktik baik. Ini pada ke-13 ya. Nah, sekarang kita punya PNM atau platform mereka mengajar, itu banyak sekali disediakan referensi bagi guru agar dapat terus mengembangkan praktik mengajarnya secara mandiri dan berbagi praktik baik. Jika andai saja guru itu memang fokus terhadap tugasnya kepada guru di sekolah, kemudian betul-betul ikhlas dalam memberikan ilmu, menjalankan tugasnya, kami yakin bahwa teknik guru, bahwa metode guru yang masuk ke dalam kelas itu pasti jauh lebih baik, karena mereka akan pasti mencoba mengembangkan dengan berbagai macam kompetensi yang bisa mereka dapatkan di platform mereka mengajar. Kita lanjut, ini kita lihat. Nah, ini Pak Ibu, teman-teman semua, ada beberapa yang mesti seharusnya kita tidak pakai ini lagi. Artinya sebaiknya tinggalkan. Yaitu pertama, membuat pembelajaran mengikuti buku dengan mengabaikan kebutuhan saat. Ini yang kita bicarakan sebelumnya. Kita membuat pelajaran, kita buka buku teks, berapa bab, berapa halaman, berapa sub, ini kita bagi-bagi. Seharusnya pedomannya bukan ke sana lagi. Jadikanlah buku teks tadi hanya sebagai salah satu dari referensi materi yang kita ajarkan. Kemudian hindarkan juga interaksi dengan peserta, hanya memberikan dan menagih tugas. Memberikan, menagih tugas. Apa maksudnya? Apakah tidak boleh memberikan tugas? Boleh. Apakah tidak boleh mengasih PR? Boleh. Cuman
setelah PR dikasih, tugas diberikan, itu betul-betul kita bahas bersama siswa, tidak hanya memberikan nilai ini dapat 80, ini dapat 70, bukan seperti itu maksudnya. Jadi interaksi dengan sendiri itu bentuk dari tugas itu adalah nanti yang akan mengembangkan kepada materi-materi terutama yang esensi di materi kita tersebut. Kalau hanya sekedar tugas kemudian diperiksa tanpa dibahas lagi atau tanpa dikembangkan lagi, ini ibaratnya masih kita pakai metode lama. Kemudian tinggalkan juga yang menggunakan hanya satu perspektif saja. Misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik, tanpa melihat faktor lain seperti sosial, emosi, dan spiritual. Apalagi juga bagi kita yang di SMK, itu ada faktor psikomotorik. Nah, psikomotorik anak, kemudian karakteristik anak atau afektifnya. Nah, ini biasanya terjadi persepsi penilaian ini melihat kemampuan siswa ini itu pada pemberian nilai akhir di rapor. Kadang-kadang kita hanya berpatok kepada berapa nilai yang diperoleh. Sementara nilai itu diperoleh oleh siswa dengan model yang sama tanpa membedakan diferensiasinya. Sehingga bisa saja nanti siswa yang hobi belajarnya dengan audio berbeda dengan siswa yang belajar dengan video. Jadi ada diferensiasi proses yang harusnya kita terapkan sehingga konversi nilai antara sistem si A dengan si B itu bisa disetarakan, bukan berarti mengabaikan nilai itu ini 70 di sistem yang ini bisa saja dia setara dengan yang 80 sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian kadang-kadang ada juga kita yang melihat hanya di faktor emosi atau spiritual saja. Ada anak yang betul rajin, semuanya beribadah, nilainya rendah langsung kita angkat. Itu tidak tepat juga, karena penilaian kognitif kan masing-masing mempunyai porsi berbeda. Kemudian hindari juga sekarang kegiatan yang pembelajaran searah. Kita kadang-kadang memberikan pemaparan ceramah, kemudian tugas, tanpa adanya kadang-kadang umpan balik. Yang paling aneh, kadang-kadang guru bercerita kebanyakan tentang pengalamannya, pengalaman keluarganya. Hindari ini. Kadang-kadang anak malas protes karena segan, tapi dalam hati kadang-kadang dia pasti ngomong kadang-kadang begini, apalah ibu bapak ini, ceritain dia aja terus, katanya. Seperti itulah nanti yang muncul. Jadi janganlah memakai sistem hanya tok ceramah. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman jangan tok itu aja. Berikanlah kepada anak sesuai dengan metode pada kurikulum Merdeka. Kemudian hindari juga yang proses belajarnya itu hanya bertujuan untuk tes atau untuk mencari nilai. Seharusnya yang ditargetkan bukan itu saja. Ini yang paling sering itu adalah PBM-nya itu tujuannya tes atau tujuan akhir. Kemudian pembelajaran kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes yang ujiannya sama. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya kita boleh jujur, contoh ini pada mapel A, kita anggaplah, ini mohon maaf saya ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya. Pada contoh mapel PPKN umpamanya ya. Ini bukan berarti mengecilkan PKN ya, bukan apa. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Ada kadang-kadang guru itu membuat soal yang sekarang itu bisa saja soalnya sama dengan tahun kemarin, dengan tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya. Tanpa ada perubahan. Soalnya sama, kemudian posisinya kalau dia multiple choice, B, C, D, E-nya tetap sama posisinya. Nah ini kan tidak ada kreativitas dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu tidak ada kreativitas, inovasinya. Bisa saja nanti tidak sesuai dengan materi. Dengan cerita Bapak Ibu, penghargaan seorang kepala sekolah untuk memilih wakil. Ini mungkin bisa jadi sebagai cerita yang mungkin bisa menjadi acuan atau pemikiran kita.
Ada guru si A dengan guru si B, yang si A ini sudah mengajar selama 10 tahun. Kemudian yang si B mengajar baru 5 tahun. Kepala sekolah akan memilih salah satu wakil, atau kita ibaratkan wakil kepala sekolah atau guru teladannya. Ternyata kepala sekolah itu memilih si B, dia tidak memilih si A. Maka si A ini protes dia. Bapak, katanya, kenapa bukan saya yang dipilih, kenapa si B? Saya kan ngajarnya lebih senior, udah 10 tahun. Si B baru 5 tahun. Atau bisa saja si A itu sudah 15 tahun, si B baru 5 tahun. Kan dia junior dari saya, kenapa dia yang dipilih? Jawaban kepala sekolahnya adalah, saudara memang mengajar selama 10 atau 15 tahun. Tetapi yang saudara ajarkan sama dengan 1 tahun. Artinya, dari tahun ke tahun selama 10 tahun atau 15 tahun yang saudara lakukan sama persis tanpa ada perubahan dan peningkatan. Sementara si B yang mengajar hanya 5 tahun, tiap tahun terjadi inovasi, kreativitas, dan peningkatan. Sehingga dari tahun pertama sampai tahun kelima tidak ada satupun yang sama modelnya. Malah terjadi peningkatan terus. Nah, ini Pak Ibu adalah yang sering kita temui di lapangan, bahwa kadang-kadang kita merasa, ya terutama kayak saya sendiri sudah 30 tahun lebih termasuk honor, itu merasa lebih senior. Padahal yang kita lakukan dari tahun ke tahun sama aja, bentuknya sama. Kalau dulu ada analisis ulang harian ya, soalnya itu terus yang dikasih. Analisisnya itu juga. Nah, ini sebenarnya yang membedakan antara zaman K13 dengan kurikulum mereka itu adalah yang seperti ini, perubahan pada inovasi dan kreativitas. Banyak intrakurikuler maksudnya dengan mata pelajaran lain, hanya untuk pelajaran kelompok umum ya Pak Ibu ya, tidak untuk kelompok mata pelajaran produktif tidak masuk. Nah, ini mungkin dibahas secara umum saja oleh teman-teman nanti tentang P5. Ini pelajar P5 tentang apa aja nanti. Nah, kemudian ini masalah jam, kita masuk ke ini Pak Ibu, yang sharing muncul pertanyaan pada kawan-kawan, kenapa kita, ini berapa lama nih Pak Ep? Bentar lagi Pak Ep. Kita sampai jam 8:30 Pak, 20.30. Wah, nggak apa-apa Pak, sampai jam 10 juga nggak apa-apa. ya kita ceritanya nanti ini ya. Ini kalau udah dikasih mic ini susah berhentinya. Nggak apa-apa Pak. Bakatnya salah sekali ya. Terlihat di sini Pak Ibu ya. Muncul pertanyaan dimaksud kurikulum merdeka itu apa? Ini sering muncul ini ya. Nah, ini saya bacakan jalan ini sedikit. Adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian P5 dikembangkan berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi ada dua kurikulum yang sesuai dengan kurikulum pada mata pelajaran umum, mata pelajaran keguruan atau mulak, mata lokal juga. Sementara P5 dia tidak punya hubungan kaitan khusus dengan mata pelajaran intrakurikuler tadi, yang tujuannya akhirnya Pak Ibu ya, konten itu tidak ada keterkaitan, artinya tidak harus sama gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, antara materi di intrakurikuler
dengan P5 itu kan terpisah dia. Yang ini 70%, yang satu lagi 30%. Di sini guru diberikan keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Kadang-kadang pada pembuatan perangkat ajar kita masih terpaku kepada yang lama. Ini kita ambil, kadang-kadang kita tidak bisa mengembangkan hanya itu terus. Sementara kita sudah punya keleluasaan loh untuk melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu kita punya keleluasaan. Nah, cuman ada beberapa hal yang harus tidak boleh dihilangkan atau beberapa bagian yang tidak boleh tinggal. Nah, kita akan cek secara umum saja, mulai dari kita lihat ini Pak Ibu ya. Untuk rincian minggu efektif, nah kita masuk ke perangkatnya Pak Ibu. Nah di sini keleluasaan kita diberikan wewenang model, ini kayak model inilah Pak Ibu ya. Ini kan boleh saja posisinya bertukar-tukar ini. Kayak ini, yang penting dia memuat seperti, kemudian model tabelnya terserah Pak Ibu. Kita ini nanti akan dibahas oleh teman kita nanti pada pemateri berikutnya. Ini caranya aja Pak Ibu secara umum. Ini pasiennya segala macam. Ini kita menghitung jumlah minggu. Intinya minggu efektif itu adalah jumlah seluruh minggu yang ada pada bulan tersebut di semester itu dikurangi dengan minggu yang tidak efektif. Nah, minggu yang tidak efektif ini untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda, terutama untuk antar kabupaten SMP dan SD. Bisa saja yang Kabupaten A pada bulan Juli ini dia tidak efektif 3 minggu, ada yang mungkin 4 minggu. Nah, kita kemarin sekolah tanggal 15, tapi daerah tertentu Juli. Nah, berarti kalau mereka sekolah tanggal 22 Juli, minggu tidak efektifnya 4. Nah, berarti yang efektifnya 1. Nah, ini fleksibel sesuai yang diterapkan oleh pemerintah setempat ya, kawan-kawan semua. Mungkin ada yang luar Pulau Sumatera Barat, dari Provinsi Sumatera Barat nih Pak ya? Atau Tia anggotanya? Sangat banyak Pak, banyak dari Sumatera di luar Sumatera Barat Pak. Sekarang peserta 130 Pak. Ya, terutama juga nanti pada teman-teman kita yang berada di daerah, ini mohon maaf yang mayoritas mungkin berada di lokasi daerah kebanyakan non-muslimnya, itu pada minggu efektifnya bisa berubah. Ini semester 2 ya Pak Ibu ya. Ini kan semester 1 tadi caranya jumlah minggu setiap bulan dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. 20, kalau sini dapat oleh teman kita yang matematik ini Bu Fitri ini, dikurangi 10 maka minggu efektifnya adalah 26 kurang 10 berarti 16 minggu. Nah 16 minggu ini cara mencari jumlah jamnya kalikan aja. Ini kan belum dikalikan. Nah ini di bawahnya. Nah, dikalikan kalau kelas 11 pas CF matematiknya 3. Berarti ada 48 jam di semester 1. Kemudian kita tengok ada semester 2 Ibu ya. Nah, ini bulan tanggal 15 Juli ya. Ini boleh juga dibikin di Juni kok atau di awal Juli tanggal 1. Asal jangan di Agustus saja lah dibikin. Kalau dibikin di Agustus, berarti Pak Ibu telat ini membuat perangkatnya. Ini nggak boleh masuk nih harusnya. Nah, Ibu Petri ini, teman kita P3K. Nah, ini di semester 2. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagi teman-teman yang berada di kepulauan atau di provinsi yang mayoritas non-muslim, nah, bisa saja pesantren Ramadan ini, yang ini, saya perbesar dulu. Mana tadi ini? Pesantren Ramadan untuk wilayah-wilayah kalau di Sumatera Barat memang mayoritas Muslim, maka ada kebijakan pemerintah bahwa selama bulan Ramadan itu tidak PBM, tidak efektif, tapi diarahkan kepada pesantren Ramadan. Nah kalau seperti ini berarti jumlah minggunya di bulan Maret 4, kemudian dikurangi 4 juga, maka di bulan Maret efektifnya adalah 0. Nah, 0 Pak Ibu ya. Ini tidak dibuatkan kelompok satu lagi yang efektif ya. Ini Maret jumlah bulannya 4, jumlah minggunya 4. Kemudian libur Ramadan pesantrennya
juga 4. Berarti Maret tidak efektif. Di Januari efektif semua. Di Februari ini ada genap. Ini ada juga hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri dan libur Idul Fitri ini saya rasa untuk wilayah semua karena ini menjadi libur nasional, ini memang mungkin yang 2 minggu ini atau mungkin ada daerah tertentu yang 1 minggu itu diliburkan. Berarti kurang saja, ini April 5 minggu dikurang 2 maka efektifnya 3. Nah, kemudian kegiatan P5 apa Ibu? Ini kita nggak bisa mencontoh ini tersekolah. Kalau di SMK 7 P5-nya di semester 2 itu diperkirakan di bulan Mei selama 1 minggu. Bisa saja di sekolah Bapak Ibu membuatnya nanti di bulan April, di bulan Februari, itu kan tergantung kebijakan sekolahnya gitu ya. Kemudian bisa saja di sini ada 2 minggu karena mungkin yang di semester 1 ditarik ke semester 2 ya. Nah, ini kan 1 minggu, di semester 1-nya P5-nya itu ada 2 minggu, berarti itu kelas 11 sudah 3 minggu. Nah, setelah dapat semua Pak Ibu, maka teman-teman semua 26 minggu dikurang tidak efektif 12 menjadi 14 minggu. Itu efektif dikali jumlah jamnya 3, 42 jam. Nah, yang ini, yang pertama tadi 48 jam, yang kedua itu 42 jam, 48, 42 berarti jumlahnya 90. Nah, 48 dan 42 pada program tahunan, program semester itu harus sama, nggak boleh beda. Jumlahnya harus sama. Tidak ada yang berbeda antara bulan ini. Jumlah jam ini nggak boleh beda ini. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini program tahunnya pada ATP yang akan diajarkan materinya itu kita lihat semester ganjil ini semester 1 Ibu ya. Saya besarkan lagi. Nah, ini semester 1. Jadi semester 1-nya 48. Harus jumlahnya nah, pas ya. Dapat 48. Nah, kemudian di semester 2 42. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah seandainya Bapak Ibu akan melaksanakan. Ini guru matematik kita ini kalau dia ingin mengadakan ujian, kalau dulu UH-nya lah yang memakai yang menguji tentang materi ini nggak boleh di jam efektif ini. Kalau seperti ini kejadiannya, dia harus melaksanakan ujian di luar PBM dia. Karena dia tidak mengalokasikan untuk ulangan harian atau ujian-ujian yang akan diberikan untuk menentukan atau melihat perkembangan siswa ada ini. Berarti Ibu Fitriani yang guru matematik ini harus melaksanakan ujiannya di luar dari jam ini. Karena efektifnya segini. Nah, 90. Dapat 48, 90. Ini program tahunan. Maka pada program semester harus sama lagi. Bapak Ibu, teman-teman semua, ini yang di semester ganjil, sebenarnya di 2005 ini cara bikinnya ini bukan strip ya Pak Ibu ya. Ini harus garis miring ya tahun ajaran. Nah, seperti ini. Koreksi dikit ya. Harus seperti ini, tidak garis lurus. Nah, ini jumlah jamnya 48. Ini pas ini. 48 jam. Nah, di sini tidak ada nampak ujian ulang harian atau apanya bagi ibu ini, guru matematik ini. Mungkin dia akan melaksanakan ujian pulang sekolah ini atau diambil hari-hari tertentu. Nah, berarti betul-betul gurunya mengoptimalkan jam yang ada tanpa terganggu oleh tes-tes segala sesuatu. Nah, ini 48 dapat, kita lihat pada genapnya harus 42 nih jumlahnya. Kalau tidak 42 salah itu berarti ya. Nah, ya ada pas nih 42. 6 kali 4 24 tambah 9 33 tambah 9 42 ada pas. Oke, Pak Ibu, untuk pengarsiran karena dia perhitung per minggu ini gampang aja. Kalau dia ini 1 minggunya dia 3 jam, berarti kalau dia 6 jam 2 minggu diarsir. Nah, ini 6 jam 2 minggu. Kalau dia 9 jam, berarti harusnya 3 minggu ini. Nah, ini yang 9 ya. Harusnya 3, kita tengok dulu ya arsirnya. Ada pas ini.
Ini 9, 1, 2, 3. Udah cocok dia. Dia memang seperti itu. Nggak susah sebenarnya Pak Ibu ya. Kemudian setelah ini masuk sama kita, ini program semester, pada ATP-nya jumlah jamnya harus sama juga Bapak Ibu. Nah, jumlah jam ini ke belakang kalau kita hitung dia harus berjumlah ini sampai terakhir yang ini semester 1 48 tadi 48 jam, di semester 2-nya juga 48 jam. Oh, ini udah 1 tahun ya. Nah, berarti jumlah jamnya harus 90. Ini enggak kita hitung Bapak Ibu ya. Capek kita ngitungnya nih. Kita percayakan, kita yakin sudah disesuaikan oleh gurunya jumlah jamnya ini. Nah, sebanyak 48 jam. Jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk menutup semua dokumen kita itu harus dibuat nama guru mata pelajarannya, kemudian diperiksa oleh wakil bidang kurikulum ya, kemudian diketahui oleh kepala sekolah lagi. Nah, jadi tidak guru mata pelajaran langsung kepala sekolah, enggak ya. Jadi apabila sudah diperiksa oleh wakil kurikulum, sudah tanda-tangani, dan memang kalau wakil kurikulumnya memang kompeten dia dalam mencek semua dokumen, maka kepala sekolah cukup menandatangani aja semuanya. Sekarang kita lihat satu Pak Ibu, ini yang kita arahkan tadi kepada kebebasan keluasaan guru dalam menetapkan proses pembelajarannya. Nah, ini modul ajarnya tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse ya. Nah, ini kompetensi awal, P5-nya dimasukkan, sarananya dimasukkan, target ini boleh Pak Ibu. Ini terserah mau masuk, mau enggak apa-apa. Mau modelnya mana yang duluan, mau P5-nya duluan, boleh. Dia tidak ada keterikatan. Nah, ini materinya tentang fungsi. Nah, ini ya, seharusnya kan kalau di modul ajar, ini mau apa nih? Modul ajar itu kan harusnya ada langkah-langkahnya, tapi langkah-langkahnya mungkin ditaruh belakang, ini nggak masalah, nggak ada masalah. Nah, di mana kita mau melihat, ini dia kegiatan pembelajaran, ini dia Pak Ibu. Yang di langkah-langkah ini yang disilahkan guru berinovasi, berkreasi seperti apapun maunya. Yang penting materi esensinya sampai. Anak bisa berkreativitas, anak belajar dengan nyaman, senang, dan bersemangat. Nah, kita lihat pada apa ini Pak Ibu, sebentar, 3 kali 45 menit, berarti ada 135 menit. 3 kali 45 menit, 135 menit. Nah, ini harusnya harus sebanyak itu, 135. Ini dia, 15 menit, tambah 100 menit ini. Saya besarin dulu lagi Pak Ibu. Nah, ini 100 sudah 115 di inti. Kemudian di penutup pos ya itu ada 20 pas. Nah di letaknya Bapak Ibu sebenarnya kegiatan awal ini, pendahuluan ini tidak harus seperti ini ya, harus berdoa dulu awalnya atau gini, enggak. Ini terserah Bapak Ibu mau persepsi atau gimana dulu modelnya, ini dia diserahkan kepada masing-masing kita tadi. Kemudian pada kegiatan inti ini harus nampak langkah guru ini apa yang dilakukan. Nah, metodenya seperti apa. Nah, di penutup, sebaiknya di penutup ini kita melihat kemampuan siswa atau pencapaian pembelajaran siswa itu sudah tercapai atau belum ya. Siswa dan guru menyimpulkan pelajaran ini sudah masuk ini. Siswa dan guru menyimpulkan. Ini bahasanya kadang-kadang siswa dan guru atau apalah bahasanya, atau peserta didik dan guru boleh. Di sini siswanya diganti dengan peserta didik boleh. Siswa boleh juga. Refleksi pencapaian siswa atau formatif. Nah, refleksi untuk dia. Nah, ini jangan ini kebanyakan melihat apakah anak itu sudah oke atau belum. Yang kedua guru, yang kedua opsinya adalah memakai jam berikutnya.
Ya, ini kerugian bagi guru yang setelah dia ngajar, atau kalau setelah dia ngajar itu adalah istirahat, maka anak rugi waktu untuk istirahat ini, termasuk gurunya juga. Maka ini panduan ini yang dibuat 15, 100 atau 20 belakang ini, waktunya ini cuma pikirannya Pak Ibu ya. Ini bisa saja menjadi 30 menit atau bisa saja menjadi 10 menit. Di awal ya 15 menit nggak kaku Pak Ibu. Ini 15, bisa saja Bapak Ibu ini pakai 30 menit. Nah, kadang lokalnya belum bersih, disuruh bersihin dulu. Nah, jangan karena kita hanya mengejarkan, wah nanti nggak pas waktunya 15 menit, akhirnya kalau lokal kotor biar aja kotor. Bukan gitu konsepnya Pak Ibu ya. Ini kan kalau dulu kan rencana namanya. Perkiraan kita, estimasi kita itu 15 menit. Bukan wajib pas 15 menit, bukan. Boleh kurang, boleh lebih. Lihat situasi dan kondisi awal kita masuk. Nah, kadang kita yang agak lelet masuk. Kita masuk 7:30 tapi udah nyampe di lokasi 7:30 Nah, berarti kan udah terpakai ini 10 menit ini. Makanya kita harus masuknya on time jadi. Nah, di sini kita fleksibel ya Bapak Ibu ya. Termasuk ini di inti yang 100 tadi. Nah, cuman sebaiknya Bapak Ibu jangan lupa menyisakan waktu untuk penutup. Nih, tengok jam, kalau tidak ada di kelasnya jam, tengok jam tangan kita atau di HP kita. Sediakan waktu untuk nutup. Kalau bisa sesuai dengan yang kita rencanakan, ya kalau tidak kita harus bisa untuk memberikan penyimpulan atau apa yang langkah-langkah di penutup ini. Jangan langsung, bel bunyi, kita pulang lagi. Bukan seperti itu. Wah, bel sudah bunyi, kita keluar ganti jam. Dengan siapa kalian lagi? Jangan seperti itu Pak Ibu. Nanti kewal apa, nggak tahu kita apakah anak ini sudah tercapai itu belum apa targetnya ini. Nah, ini dia modul ajar Pak Ibu. Ini asesmennya diserahkan juga pada guru. Ini diagnostik ini di awal ini harusnya. Ini kadang-kadang tes mental anak ini tidak harus ini terus ya Pak Ibu. Apa kabar ini? Apakah ada yang sakit hari ini? Ini tidak harus sama juga, ditengok pula di sini ya. Boleh aja ditukar-tukar tempat pertanyaannya. Ya. Jangan kaku kita dengan ini. Oke, Bapak Ibu, ini formatifnya. Ini nanti akan dibahas oleh teman kita di hari berikutnya. Saya tidak bahas secara umum, namun yang jelas pada modul ajar ini harus nampak materinya apa, langkah-langkahnya apa, asesmennya apa. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Asesmen itu perlu ya, wajib Bapak Ibu ya. Materinya apa atau tujuannya, setelah materi tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa, TP-nya, kemudian langkah-langkah ada asesmen. Materinya jangan lupa ya. Jadi tujuannya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, di langkah-langkah itu nampak metodenya nanti, kemudian asesmennya apa, kayak mana asesmennya atau penilaiannya. Nah, yang ini contoh yang dibuat oleh rekan kita, guru matematik di SMK 7 Junjung, ada juga materi-materinya. Ini boleh ya Pak Ibu ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau memasukkan ke dalam modul ajarnya materi ini, bisa Bapak Ibu buat saja seperti ini. Dibuat materinya, judul materinya ini dulu Pak. Seperti ini Pak Ibu ya. Umpamanya kalau terlalu tebal ya, terlalu tebal. Ini materinya mau dibaca. Ini ke materi ini Pak Ibu. Udah masuk materinya sedikit seperti ini terlalu banyak juga ini materinya. Ambil aja judul-judulnya. Judul ini fungsi dan bukan fungsi. Kayak gini. Fungsi, materi pelajaran fungsi. 1. Fungsi dan bukan fungsi. 2. Domain, kodomain dan rank. Kan itu kan. Kalau malas apa kita atau dibuat seperti ini juga boleh. Kemudian untuk materinya, materi yang banyak tadi ini boleh nggak di print ini Bapak? Buat saja di keterangan di belakang, ini kan lampiran ini ya. Di mana tadi ya materi yang tadi ya lupa. Di sini buat saja di bagian bawah ini, di atas komponen inti ini ya boleh. Buat materi lengkap, saya contohin sini. Materi lengkap pada apa diambil? Umpamanya atau ada di boleh juga. Di mana?
di buku panduan, di buku paket, buku teks halaman sekian sampai halaman sekian, atau di internet. Nah, ini kalau di K13 itu buatnya adalah di sumber kalau dulu namanya. Ini kan karena nggak dibuat sumbernya. Nah, ini kan serana dapat serana aja ya. Nah, dibuat sumber, tulisnya situ, nggak perlu kita memasukkan materi sebanyak-banyak yang tadi. Nah, di sumber, tapi betul-betul sumbernya jelas-jelas. Buku itu halaman sekian, itu penerbit halaman sekian sampai halaman sekian. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk materi secara umum itu yang kami sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang lebih spesifik nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita. Nanti kalau saya libat semua nanti nggak ada pula bahan teman-teman kita yang lain. Jadi mungkin itu cukup sampai di situ. Pak Ibnu, jika ada yang pertanyaan-pertanyaan nanti silakan, atau kalau memang dilanjutkan nggak apa-apa dilanjutkan dengan materi berikutnya ya Pak Ibu ya. Mohon maaf rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia yang bergabung ke komunitas belajar kita, komunitas belajar Baraja Basamo di SMK Negeri 7 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Kami di sini tidak untuk mengajarkan atau mendikte Bapak Ibu, kita hanya berbagi ilmu, sharing apa yang kami tahu kami sampaikan. Barangkali juga masih banyak kekurangan atau yang belum pas, kami mohon maaf. Dan jika ada yang kurang tepat dalam penyampaian kami mohon maaf juga. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk Pak Ibu, dan tetap bergabung dengan kelompok kita Baraja Basamo yang selalu tiap minggu akan mengadakan diklat atau webinar tiap hari, dan kita memfasilitasi Bapak Ibu dengan sertifikat yang barangkali berguna untuk RHK Bapak Ibu di PMM, sehingga target minimal di RHK-nya tercukupi, terutama untuk rekan-rekan yang ASN yang akan berpengaruh untuk naik pangkat berikutnya. Demikian, terima kasih pada host, kepada Pak Ibnu, Ketua Kombel, Pak Sudahi, dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan? banyak Bapak. Alhamdulillah cukup puas dan paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa paham dan bisa terus membenahi apa yang menjadi kekurangan kita sebagai guru. Nah, bagi Bapak Ibu untuk yang kali ini, yang pertemuan yang sekarang ini, nanti bisa langsung dapat sertifikatnya, tapi itu hanya 4 JP saja. Dan untuk mendapatkan yang 32 JP, itu Bapak Ibu harus mengikutinya sampai di hari ketiga besok, yaitu sampai tanggal 31 Juli besok. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini, dan untuk materi-materi selanjutnya seperti bagaimana kita mendapatkan chip, bagaimana kita merumuskan ATP, bagaimana kita merancang modul AJAL, dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya di hari besok dan besoknya. Baik, Bapak masih ada tambahan? Enggak, atau ada mungkin teman-teman yang boleh gimana ini, apakah ada tanya jawab yang ringan-ringan dulu, silakan, biar teman-teman kita yang dari wilayah-wilayah lain barangkali. Kalau nggak ada nanti ya silakan ditutup ya. Ini sudah 140 lebih ya pesertanya ya. Iya. Saya buka Alhamdulillah ya Pak, banyak ya, untuk tanya jawabnya. Sudah saya bukakan mikrofonnya sama videonya, bebas untuk semuanya Mas ya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami beri waktu. Silahkan. Atau jika ada kasus-kasus di sekolah seperti apa mungkin. Ini Merliza mau tanya ini.
Bapak Ibu yang mengangkat tangan bisa langsung di unmute mikrofonnya. Iya, ada banyak nih ya, apa yang angkat tangan. Yusuf, Elvira, Budian, Irit. Bapak, untuk Pak Ibnu, untuk besok tetap di jam yang sama kita mulainya? Iya, 19.30 kalau tidak ada perubahan. Ya. Sebaiknya memang malam. Kalau diadakan siang nanti terganggu teman-teman ada yang ngajar juga kan. Pak Ibu juga ngajar kan. Atau barangkali 7:30 tuh mau digeser ke jam 8 atau gimana lah itu paling ya. Ke jam 7 umpamanya kan. Terutama untuk teman kita yang wilayah timur kan lebih duluan 1 jam itu. Ada yang 2 jam duluan. Kalau ada yang di Papua nggak? Kalau dari Maluku atau Papua Indonesia Timur 2 jam duluannya dari kita tuh. Iya, kita 7:30 dia sudah 9:30 mau tidur. Udah 9:30 nanti itu. Udah kemalaman itu. Itu Putri kayaknya mau bertanya itu. Jam 11. Sekarang ini udah kita 8:30. Di sana udah 10:30, Pak. Ya, oke. Pak Ib, jangan lupa rekap teman-teman kita yang di grup ya, yang bergabung ya. Pak. Ya, Pak. Di grup sekolah ya. Nanti Pak cek juga ya. Oke, kalau tidak ada Bapak pamit ya. Kalau memang tidak ada, silakan ditutup aja buat hari ini. Ya, terima kasih Bapak atas materinya tadi. Terima kasih Bapak. Oke, Pak. Bagaimana Pak Ib? Silakan ditutup, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia atas perhatian dan kesempatannya mengikuti diklat kita di hari pertama ini. Semoga Bapak Ibu semangat lagi untuk mengikuti hari-hari besok juga. Masih ada 2 hari lagi untuk kegiatan kita di diklat kali ini. Demikian dari saya, apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silahkan jangan lupa untuk siap saja sudah kita share di grup ini.
强醒了。